Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Sanjaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 bidang studi TIK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2302638. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mata pelajaran informatika elemen TIK dengan materi integrasi konten aplikasi perkantoran. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Pimpinan, pasukan, saya ambil alih. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ini dulu kehadirannya. Absensi. Oke, ini dia. Clarissa belum masuk? Belum. Masih izin? Ya. Kemudian Yogi? Masih izin juga? Yang sakit udah dijenguk? Belum. Belum. Segera ya, biar kita tahu kondisinya kayak gimana ya. Jadi nanti dikoordinir di kelas. Setelah itu lakukan tengok temennya karena sudah 2 hari ini nggak masuk. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Udah siap buat belajar hari ini? Siap. Siap. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah tentang elemen TIK. Ya, TIK ya. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelumnya kita dibingungkan dengan materi ya. Materi berpikir komputasional, kemudian materi informatika. Kok ini belajar nggak praktek-praktek? Pelajaran komputer tapi nggak praktek gitu, malah kayak mana-mana gitu ya. Nah, di materi sebelumnya kita berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Kemarin kita sudah menyelesaikan masalah apa aja kemarin? Menemukan barang. Menemukan barang ya. Ya. Menemukan barang menggunakan 4 fondasi. Fondasi komputasional. Apa aja? Abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritmik. Oke, itu adalah 4 fondasi berpikir komputasional. Jadi sebenarnya gini, dari materi berpikir komputasional ini, kalian diminta untuk berpikir sebagai ahli komputer kan kayak gitu ya. Nah, sekarang kan kita prakteknya nih, praktek menggunakan komputer. Otomatis kita harus benar-benar berpikir sebagaimana ahli komputer berpikir. Ya. Jadi ahli komputer berpikir bagaimana kita akan terapkan dalam pelajaran atau praktik komputer saat ini. Kayak gitu ya. Jadi dalam materi kali ini kalian akan disajikan masalah yang mana akan menggunakan komputer dalam prakteknya. Ya, dalam prakteknya. Kelihatan kan ya dari belakang ya? Permasin dulu. Ini tulisannya emang agak ini bentrok warnanya. Oke. Dan dari materi ini kita mau praktek apa sih gitu ya? Praktek apa? Nah, ini adalah capaian atau kompetensi yang akan kalian dapatkan ya harusnya dalam pelajaran ini. Pertama, dalam capaian pembelajaran pada akhir fase E atau kalian ya
naik kelas 12, di akhir pembelajaran kalian sudah memiliki kemampuan ini, yaitu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet. Nah, jadi kayak gini kalau sekarang. Untuk poin nomor 2 nih ya, poin nomor 2, kalau misalkan waktu SMP kalian nggak boleh main HP di kelas, ya, nggak boleh main HP di kelas, kemudian apalagi internetan kayak gitu ya. Nah, di sini kalian diminta bisa mencari informasi di internet. Terus bagaimana kalau sambil belajar kita main HP? Ya, itu dipersilakan main HP, cuman main HP-nya dalam konteks kalian berkaitan dengan materi yang disampaikan. Jangan lagi disampaikan materi kalian buka Instagram, buka TikTok. Nah, itu yang salah. Boleh menggunakan internet pada konteks mencari informasi. Ini adalah target capaiannya. Gunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, angka, dan presentasi. Nah, aplikasi pengolah kata itu apa? Microsoft Word. Kemudian dan PowerPoint. Oke, itu adalah aplikasi yang sering kita kenal. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mempermudah analisis dan interpretasi konten tersebut. Jadi kalau di atasnya kalian lebih ke arah mencari informasi, mengelola informasi, dan di bagian bawah kalian menyajikan dalam bentuk produk. Nah, tujuan pembelajarannya, kalau pencapaian pembelajaran adalah nanti kalian di akhir, kalau tujuan pembelajaran ini adalah selesai materi ini kalian bisa apa? Nah, tujuannya adalah kalian bisa mengoperasikan beberapa aplikasi sekaligus, minimal ya, aplikasi pengolah folder, pengolah kata, pengolah lembar kerja atau pengolah angka ya, dan pengolah presentasi. Di sini ada yang udah bisa Microsoft Word. Oke. Excel? Yang bisa Excel? Oke, Excel sangat sedikit ya. Dan presentasi. Yang bisa presentasi atau PowerPoint, angkat tangan. Oke, ada 5 ya, ada 5 orang. Itu adalah target pencapaian kita. Jadi kalau misalkan nanti ya, yang belum bisa, coba yang belum bisa semua angkat tangan. Yang belum bisa semua nggak apa-apa, angkat tangan. Oke, silakan angkat tangan, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Oke, yang belum bisa semua. Apa aja cakupan dalam materi kali ini? Yaitu mempelajari integrasi antara beberapa perangkat lunak perkantoran. Jadi bagi tadi udah yang bisa Word, bisa Excel, dan bisa PowerPoint. Ini akan bergabung menjadi satu kelompok. Ya. Kemudian, nah, kita mau ngapain hari ini? Ini akan berkaitan dengan video yang akan disampaikan. Nah, coba lihat dulu ke depan. Ini adalah videonya. Di video ini sebenarnya nih ya, di video ini kalian bukan diminta untuk melihat keseluruhan video, bukan juga untuk memahami isinya seperti apa, tapi kalian coba lihat aja pada bagian mana yang bisa kalian tangkap nih ya. Ada sebuah data disajikan, kalian di sini statusnya awam, gitu kan ya? Statusnya awam, nggak tahu tentang data itu apa. Nah, di sini ada pertanyaan. Tadi udah ada datanya kan ya? Anggap dari tadi. Pertanyaan adalah, bagaimana menyajikan data tersebut agar mudah dipahami? Ya. Biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram. Diagram. Oke. Tahu kan diagram ya?
Diagram tahu. Kemudian ada lagi nggak? Ditampilkan dalam bentuk gambar. Gambar. Ya. Tabel ya. Tabel. Grafik. Oke. Itu yang biasa kalian lihat di biasanya ya ada presentasi tentang penjualan atau di berita biasanya nih. Berita pertumbuhan ekonomi biasa ditampilkan dalam grafik atau diagram kayak gitu kan ya. Nah, kalian yang nggak paham, yang nggak ngerti tentang datanya kayak gimana, kemudian ini kan tadi datanya ya, itu datanya. Kemudian ditampilkan untuk orang banyak dalam bentuk diagram. Kalian ngerti nggak pas ngeliat berita? Ngerti nggak pas ngeliat di berita ada misalkan ini berapa persennya gitu? Ngerti ya? Lebih gampang ngerti gimana? Ngelihat di Excel-nya atau di tampilan diagramnya? Diagram. Kemudian, adakah fitur otomasi untuk mengintegrasikan ke aplikasi lain? Ada nggak? Ada. Contohnya? Oke, di sini nggak masalah ya. Pada bagian ini tidak masalah jika kalian tahu. Kalau kalian udah tahu semua, ya udah kita nggak usah belajar. Kita nggak usah belajar kalau udah kalian tahu semua. Nah, makanya tadi di pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami, ya? Kalian udah paham menggunakan grafik. Kemudian kedua, ya kalian bisa ngira-ngira ada, pasti ada memang. Kalau kalian menjawab ada pun nggak salah, ada. Berdasarkan apa yang kalian kira-kira dan mungkin dari sebuah teknologi itu ada pasti. Kalau ditanya adanya apa, kalau kalian nggak tahu wajar. Ya wajar jika jawab tidak tahu. Karena kita akan mempelajari hari ini. Nah, integrasi ini artinya dari aplikasi 3 tadi, minimal ini dua aplikasi itu bisa terhubung secara bersamaan. Contohnya tadi kita membuat diagram, membuat tabel. Kita bikinnya datanya tadi dari aplikasi apa datanya? Aplikasi Excel kan? Datanya di Excel. Kemudian kita menampilinnya, mau di mana kalian nampilin datanya? PowerPoint apa Word? Word. Ada yang Word, ada yang PowerPoint ya? Ya, ada yang di Word, ada yang PowerPoint. Nah, dua aplikasi ini akan bekerja sama. Bukan sama-sama kerja, akan bekerja sama. Ini adalah materinya. Coba bukunya yang minggu lalu saya tugaskan. Silakan dikeluarkan. Ya. Merangkum tentang integrasi. Nah, jadi kenapa disuruh merangkum? Ini berkaitan dengan mata pelajaran atau materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang integrasi aplikasi perkantoran, integrasi konten pada aplikasi perkantoran. Tadi yang 3 tadi. Oke. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Integrasi adalah penggabungan elemen atau sistem yang berbeda agar bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif dalam dalam teknologi atau aplikasi. Integrasi mengacu pada menghubungkan sistem atau aplikasi berbeda agar dapat berinteraksi dan berbagi informasi dengan baik. Oke, dari kata integrasinya. Kalian pernah nggak berintegrasi? Kalau melihat pengertian ini, pernah nggak berintegrasi? Pernah. Dengan? Kerjasama. Ya. Ya, bekerja sama itu tadi berintegrasi. Integrasi yang dimaksud ini bukan sekumpulan orang yang memiliki kemampuan yang sama, nggak kayak gitu integrasi. Integrasi itu adalah makna dari perbedaan nih. Makna dari perbedaan adalah adanya integrasi.
Nah, makanya integrasi itu adalah untuk saling melengkapi, ya. Itu makna dari integrasinya. Sekarang dalam komputer, dalam teknologi, otomatis ini untuk membantu pekerjaan kita kan, untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Oke. Kemudian tadi karena kita berbicara tentang komputer, tentang efisien, tentang pekerjaan, otomatis yang namanya pekerjaan, apa yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan? Kerjasama. Kerjasama. Apalagi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Yang perlu diperhatikan dah, yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kenapa? Kekompakan. Kemudian apa lagi? Tim tadi. Ada apa lagi? Memecahkan masalah. Aplikasi ini. Pada aplikasi, manfaat integrasi konten yang akan kita pelajari setelah ini. Menggabungkan data, menyisipkan objek, integrasi multimedia, pembaruan otomatis, efisiensi kerja. Selalu muncul kata efisien ya. Dalam teknologi, efisien ini akan selalu muncul. Kemarin di berpikir komputasional juga sama. Menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif. Ada efisien. Kemudian di sini kita sudah menemukan dua efisien. Artinya, teknologi memang diciptakan untuk efisiensi pekerjaan. Ya. Nah, menggabungkan data jelas. Kalau integrasi artinya ada dua data yang digabungkan menjadi satu. Tadi kita udah milih kan, Excel-nya wajib. Excel-nya wajib. Kemudian kalian mau menggabungkan, mau pakai Word apa pakai PowerPoint, ya kan? Nah, otomatis menggabungkan data di sini sudah pasti bakal terjadi. Bakal terjadi penggabungan data. Jadi data dari Excel dibawa ke PowerPoint. Data dari Excel dibawa ke kemudian integrasi multimedia. Tadi kalian udah ngeliat video kan? Ya. Video. Tadi ada yang jawab, aplikasi apa ini? YouTube. Ya nggak salah, makanya saya nggak nyalain. Aplikasi YouTube bener. Jadi ternyata bisa kita naruh video YouTube di PowerPoint. Masih kelihatan kan YouTube-nya? Masih kelihatan YouTube-nya. Ya. Makanya ada yang jawab YouTube. Kalau cuma video doang, nggak bakal jawab YouTube. Ya. Karena tadi berarti jelas-jelas itu adalah aplikasi YouTube. Nah, artinya bisa menggabungkan. Perlu download nggak videonya? Tidak. Enggak ya, karena tadi langsung dari YouTube. Syaratnya satu, harus ada internet. Kalau nggak ada internet, maka nggak jalan videonya. Kayak gitu. Jadi integrasi ini bisa juga integrasi multimedia. Bisa kita nyari musik online, ditaruh di PowerPoint, bisa kita naruh gambar, taruh di PowerPoint, itu bisa. Nggak mesti kita download. Itu enaknya integrasi. Kemudian pembaruan otomatis. Ini adalah jawaban dari nomor 1 tadi, menggabungkan objek. Bagaimana kalau misalkan salahnya misalkan datanya salah, udah di copy di Word, ternyata salah. Yang dirubah yang mana? Excel kan? Ya. Nah, kalau tadi yang kita di awal ini bukan menggabungkan data, itu memindahkan data. Sama nggak artinya? Menggabungkan dengan memindahkan? Beda. Kalau yang tadi kita jelaskan di awal, dari Excel dipindahkan ke Word atau PowerPoint, itu namanya memindahkan, bukan menggabungkan. Nah, kalau dalam penggabungan, saat satu elemen dirubah, maka dia akan merubah ke elemen lainnya. Contoh tadi, kalau salah, yang dirubah di mana? Excel. Karena ada nomor 4, maka setelah dirubah di Excel-nya, secara otomatis di Word-nya akan ikut berubah. Ini adalah enaknya menggunakan fitur integrasi. Fitur integrasi. Tetap Excel memang
Nanti kita jelaskan sedikit aplikasi Excel ini. Kemudian efisiensi kerja, ini udah jelas. Artinya bagaimana kita tidak memakan waktu dalam mengerjakan sesuatu, bagaimana hasilnya lebih baik dibandingkan dengan cara yang tidak efisien. Jelas ini adalah fungsi dari teknologi. Adanya teknologi adalah untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya kita bikin desain sertifikat data di Excel, kita bisa gabungin di aplikasi lain nggak Pak? Oke. Photoshop. Nah, ini menarik nih. Ada yang tahu aplikasi Photoshop nggak? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, jadi bisa ya. Kesimpulannya adalah bisa. Corel Draw, Photoshop, atau aplikasi pengolah gambar lainnya itu bisa terintegrasi dengan Excel. Itu bisa. Bagaimana caranya? Ini ada di pertemuan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya. Nanti kita ini dulu ya, kita beri kesepakatan kalian mau bikin pakai aplikasinya apa. Apakah kalian mau bikin sekalian belajar di Photoshop? Apa mau tetap di Word gitu? Terserah mau kayak gitu apa enggak. Kalau sekalian nanti kita sekaligus belajar di Photoshopnya. Ya tetap ya, menggabungkan dua aplikasi, tapi aplikasi bukan perkantoran. Aplikasi desain grafis. Oke. Nah, kelompok ya, kelompok tadi yang angkat tangan, coba yang angkat tangan ini lagi, yang angkat tangan yang bisa Word, angkat tangan tadi ya, yang bisa Word ya, yang bisa Excel oke. Yang bisa PowerPoint oke, berarti nama-namanya coba kita bentuk ya. Nah, untuk kelompok satu ya, kelompok satu nih saya ini nih ya. Kelompok satu Paki ya, Anita, Rizky, dan Siska. Oke, nanti bergabung menjadi satu kelompok ya. Bergabung jadi kelompok. Kemudian kelompok dua. Ya, terlibat kelompok dua. Oke, silakan merapat dengan kelompok masing-masing tadi disebutkan ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompok yang disebutkan tadi. Ya. Nah, oke dulu ya. Situ ada instruksinya. Kalian diminta menuliskan langkah-langkah yang kalian lakukan dalam mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Kemudian kedua, apakah langkah yang kalian lakukan sudah sesuai dengan tugas yang diberikan? Nanti ini di akhir ya, nomor 2 ini nanti terakhir. Jangan langsung ditulis. Ya, jangan langsung ditulis. Nomor 2 mah. Nomor 1, dari mana kita tahu langkah-langkahnya? Nah, kalau yang udah bisa langsung langsung dituliskan langkah-langkahnya. Ya. Tapi kalau yang memang pengen lebih jelas lagi, coba silakan kalian cari informasi di mana? Di internet ya. Bisa gimana, udah siap? Kalau udah siap silakan dihidupkan komputernya. Ya, dibagi tugas.
Oke, sudah semua ya presentasinya ya? Pas presentasinya maksudnya. Diagram sudah semua ya? Sekarang saatnya presentasi data yang sudah kalian buat dalam bentuk diagram. Ya, dalam bentuk diagram. Karena sini udah nyolok ya HDMI-nya, silakan kita mulai dari kelompok Fahmi. Presenternya siapa? Dian. Oke, silakan Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan data transportasi ke sekolah. Di sini ada kendaraan mobil, motor, sepeda, dan jalan kaki. Di sini saya akan menyebutkan persen-persen dari kendaraan dari transportasi ke sekolah. Di sini ada mobil yaitu 5% dan motor 48%, sepeda 5% dan jalan kaki 42%. Di sini yang paling banyak yaitu kendaraan sepeda motor dan jalan kaki, dan yang paling terkecil mobil dan sepeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, kelompok Padlan. Nama filenya apa? Pengolahan sampah. Oke, saya buka di sini ya. Oke, silakan presenternya. Silakan. Berdiri ya. Oh, udah bro, ini mengulang lagi kali Pak ya? Terserah sih mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya udah ya, itu adalah presentasi hasil data yang tadi kalian lihat di video sebelumnya tentang penyajian data menggunakan Excel, dan menurut kalian lebih bagus menggunakan diagram ya. Gimana? Kebaca nggak tadi punya teman-temannya? Kebaca. Ada yang nggak kebaca nggak? Ya, silakan berikan tanggapan, nggak apa-apa. Berikan tanggapan kelompok mana yang presentasinya sulit dipahami. Kelompok Ya. tadi tuh, kelompok itu Elita. Elita. Iya. Oke. Persen itu nggak ada, Pak. Persen-persennya Dia tadi nggak ada. nyebutin, tapi di gambar itu nggak ada. Nggak ada persennya ya? Iya. Oke. Coba bisa kita tampilkan ya. Kita tampilkan di sini pengelola sampah ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke refleksi materinya. Tadi yang nggak bisa Excel siapa? Yang bisa, maaf, yang nggak bisa PowerPoint siapa? Yang tadi yang di awal belum bisa PowerPoint siapa? Angkat tangan yang belum bisa, yang belum bisa. Yang belum bisa. Tadi banyak yang belum bisa tuh. Ya, yang belum bisa tuh. Kemudian setelah kalian kerja kelompok dengan temannya, ngerti nggak dikit-dikit? Ngerti. Kalau disuruh ngerjain sendiri bisa nggak?
Insya Allah bisa ya. Oke, ada keyakinan di situ. Artinya materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Iya. Apa? Kalau misalkan laporan yang kita mau cetak lebih bagus menggunakan Word atau PowerPoint? Oke. Ini pertanyaan ini ya, kayak gini nih misalkan nih. Ini bikinnya di apa? Excel. Garis-garis ya, bukan tabel ya. Word. Di Word. Iya. Di Word ya. Kemudian kita ngambil apa lagi? Contoh dokumen ini. Word, Excel, apa PowerPoint? PowerPoint. Ayo bentuknya kayak gini. Word apa PowerPoint? Word. Oke, Word. Nah, ada dua jenis dokumen ya, dua dokumen. Dua-duanya di Word kan. Jadi kalau buat dicetak bagusan mana? Word apa PowerPoint? Sama-sama bagus ya. Nah, ketika sama-sama bagus, ada hal yang lain yang perlu diperhatikan. Itu adalah cost produksi atau ongkos produksi. Misalkan oke? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Pak, Ya, silakan Pami. dari materi ini kita menemukan suatu cara yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu aplikasi. Oke. Berapa yang dipakai tadi? Berapa aplikasi yang dipakai? 3. 3 apa 2? 2. Datanya dari mana kalian? Ada yang nyari dari internet nggak? Ada. Oke, berarti secara capaian pembelajaran sudah memenuhi ya, sudah memenuhi. Mudah-mudahan kedepannya bisa dimaksimalkan lagi. Nah, tadi untuk pertanyaan Padlan, ya, pertanyaan Padlan akan kita jawab di minggu selanjutnya, yaitu tentang mata pelajaran fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Tapi ini kita agak melenceng sedikit, aplikasi perkantoran dengan aplikasi desain ya. Kita nyebrang, nanti akan kita jawab bisa atau tidaknya. Kalau misalkan memang bisa, bersyukur nanti kerjaan kamu bisa lebih terbantu lagi ya, terbantu lagi. Dan yang teman-teman yang lain yang belum tahu Photoshop, bisa lebih tahu Photoshop dan siapa tahu ada yang tertarik untuk belajar Photoshop. Oke, silakan LKPD-nya sudah? Sudah. Selanjutnya ini ada tugas ya, tugas saya kirimkan ke sekretaris apa? Dian ya? Dian, ini saya kirimkan tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Oke, sudah masuk? Sudah. Sudah ya. Nanti di-share ke teman-temannya. Iya. Nah, udah ya. Di sini sudah ya sesuai, ada ya kayak gini. Nah, kalau sudah, silakan komputernya dimatikan. Pada mau pulang nggak? Ya, komputernya silakan dimatikan. Kita siap-siap menyelesaikan pembelajaran. Gimana? Sudah semua? Sudah. Ini matinya gimana? Tombolnya aja. Pakai ditojok. Iya, tutup pulpen. Ya udah nggak apa-apa, udah biarin. Oke, sudah semua? Sudah rapi? Sudah. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Silakan tutup kegiatan hari ini dengan doa.
Dan pasukan jangan lari sebelum duduk siap gerak. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Langsung ini ya, nanti kursinya dirapikan. Cek lagi barang-barangnya ada ketinggalan atau enggak. Ya. Setelah itu silakan kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.